Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang. Saya ucapkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa di pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas mengenai profesi di bidang teknologi informasi. Sebelum kita lanjut ke materi profesi di bidang teknologi informasi, seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, ada 4 macam tujuan mengapa manusia itu bekerja. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama, dan mengontrol gaya hidup. Nah, kemarin kan sudah dibagi menjadi 2 ya, pekerjaan dan profesi. Profesi itu bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan itu bisa dianggap sebagai profesi. Pekerjaan yang dianggap sebagai profesi jika suatu pekerjaan itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus yang tidak dapat didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Jadi profesi itu merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya. Jadi profesi ini merupakan pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui pengetahuannya, keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi di sini kita bisa menjawab ya, pertanyaan yang harus dijawab adalah pekerjaan di bidang teknologi informasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu profesi atau tidak. Nah, itu kita akan bahas secara mendalam hari ini. Nah, pekerjaan di bidang teknologi informasi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia software atau pembuatan perangkat lunak, mulai dari merancang sistem operasinya, merancang database maupun melakukan sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini ada beberapa pekerjaan, yaitu sistem analis yang bertugas untuk menganalisis sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisis sistem yang ada, kelebihan, kekurangan, studi kelayakan suatu sistem informasi, dan desain sistem yang akan dikembangkan. Setelah proses analisis dilakukan, kemudian programmer ini mengimplementasikan rancangan sistem analis dalam melakukan pembuatan program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai dengan sistem analis yang telah dilakukan sebelumnya. Web designer ini merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan mulai dari studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Web programmer di sini merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer untuk membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Nah, kelompok kedua dari profesi IT ini adalah yang berkaitan dengan hardware atau perangkat keras. Ada beberapa pekerjaan, yaitu technical engineering atau disebut juga teknisi. Ini merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, mulai dari pemeliharaan, perbaikan perangkat sistem komputer, kemudian jaringan komputer dan lain sebagainya. Networking engineer ini orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, mulai dari maintenance sampai dengan troubleshootingnya. Kelompok ketiga adalah yang berkecimpung dalam operasional sistem operasi, sistem informasi. Contohnya adalah EDP operator, ini bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Sistem administrator ini melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, melakukan kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, siapa saja yang berhak untuk mengakses suatu database atau suatu aplikasi. Nah, ini dilakukan disetting oleh sistem administrator. Kemudian ada MIS director, ini merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi melakukan manajemen terhadap suatu sistem secara keseluruhan, baik perangkat kerasnya, perangkat lunak maupun sumber daya manusia.
Untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan tersebut dapat dinyatakan sebagai profesi atau bukan, ada beberapa kriteria yang harus diuji. Contoh, pekerjaan staf operator ini kan hanya sekedar mengoperasikan ya, tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang perlu ditingkatkan dalam bidang teknologi informasi. Jadi staf operator ini tidak masuk dalam golongan profesi, karena dia tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, atau pengalaman tertentu. Adapun seorang software engineer dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja dengan software engineer harus memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidangnya. Menurut Junius Hermawan tahun 2003, ada 2 karakteristik yang harus dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak dinyatakan sebagai sebuah profesi, yaitu kompetensi. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh software engineer ini menuntut untuk menjadi profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan profesinya. Memiliki tanggung jawab pribadi atau kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaan sebagai tanggung jawab pribadi. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, software engineer ini perlu mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak, antara lain bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak, manajemen sumber daya, mengelola kelompok kerja, dan berkomunikasi. Jadi harus memahami bagaimana suatu metodologi yang cocok untuk dikembangkan di dalam untuk pengembangan perangkat lunak yang akan dibuat. Melakukan manajemen sumber daya, memastikan sumber daya ini sesuai dengan deadline untuk pengerjaan proyek, dan bagaimana mengelola kelompok kerja agar dapat bekerja bersama-sama secara baik dengan adanya komunikasi yang baik. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan pekerjaan di bidang IT sesuai dengan standarnya. Nah, ini standarisasi pekerjaan di bidang teknologi ini mulai diterapkan sejak tahun 1992. Sayangnya klasifikasi pekerjaan ini belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Jadi deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi disebut juga dengan peranata komputer. Ada beberapa penjelasan tentang peranata komputer, antara lain sebagai berikut, yaitu pengangkatan pejabat peranata komputer. Jadi pengangkatan peranata komputer ini ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Syarat-syarat jabatan peranata komputer antara lain adalah bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem atau program pengolahan dengan komputer. Berijazah serendah-rendahnya adalah diploma 3 atau sederajat, memiliki pendidikan atau pelatihan dalam bidang komputer, pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer, memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Di bawah ini adalah jenjang dan pangkat peranata komputer, mulai dari asisten peranata komputer madya atau pengatur muda tingkat 1, ini golongannya adalah 2B, setara dengan diploma 3, sampai dengan ahli peranata komputer utama atau pembina utama, golongannya adalah 4D. Untuk tetap berada pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan peranata komputer ini mengumpulkan angka kredit minimal. Jadi angka kredit minimal ini disesuaikan dengan tingkatannya, mulai dari asisten peranata komputer madya ini 20 kredit,
Terus kemudian sampai dengan ahli peranata komputer pratama, ini sebanyak 100 angka kredit, dan ahli peranata komputer utama muda sebanyak 150 angka kredit. Pejabat peranata komputer ini dapat dihentikan dari jabatannya jika pejabat peranata komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara. Selain itu, peranata komputer juga dapat dihentikan dari jabatannya jika dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Standarisasi profesi IT juga diatur oleh Special Regional Interest Group on Professional Standardization atau SRIGPS Search. Nah, Search ini adalah Southeast Asia Regional Computer Confederation. Ini merupakan badan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Nah, Search ini dibentuk pada tahun 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari beberapa negara, antara lain Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia merupakan anggota Search yang aktif berturut-turut dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Search. Yang Search ini mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia IT dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Beberapa kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job ini, yaitu cross country, cross enterprise applicability. Job yang diidentifikasi relevan dengan kondisi regional masing-masing negara serta memiliki kesamaan pemahaman atas setiap fungsi dari pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah functional oriented, bukan title oriented, karena seperti kita yang ketahui setiap title dari negara-negara itu pasti akan berbeda. Jadi yang paling penting adalah fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Testable atau certificable, klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Applicable, fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional IT pada masing-masing negara atau region. Menurut klasifikasi yang direkomendasikan, profesi IT ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dan pelatihan, system development, dan specialist support. Nah, untuk system development ini dibagi menjadi analisis sistem, programmer, dan project manager. Setiap jenis pekerjaan memiliki 3 tingkatan, yaitu supervise, moderately supervise, independent managing. Nah, untuk supervise ini merupakan fresh graduate, ini tingkatan awal, pengalamannya adalah 0 sampai 2 tahun. Dia masih membutuhkan petunjuk atau bimbingan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua adalah moderately supervise, ini tugas kecil dibebankan oleh mereka, tetapi masih dibutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar. Pengalamannya adalah 3 sampai 5 tahun. Yang ketiga adalah independen, ini memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Sekian untuk materi hari ini, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi diskusi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.